Kementerian Kehutanan membantah semua gelondongan kayu yang terbawa arus saat banjir bandang di Sumatera karena praktik illegal logging atau penebangan liar. Hal ini karena batang kayu besar yang bejibun memenuhi kawasan hilir sungai dapat berasal dari banyak sumber. Bisa karena kayu dari pohon lapuk, pohon tumbang, maupun bekas penebangan berizin. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho menyebut, Kementerian Kehutanan telah bekerja ekstra sepanjang tahun ini untuk menangani sejumlah perkara illegal logging yang salah satu modusnya pencucian kayu melalui pemegang hak atas tanah atau PHAT di wilayah Sumatera. Pelbagai tersangka pembalakan liar juga diklaim sudah banyak yang kena tangkap sama aparat. Awal mula munculnya narasi pembalakan liar di Sumatera karena foto-foto dan video yang beredar di kancah maya memperlihatkan gelondongan kayu berukuran besar ikut terbawa arus sungai banjir bandang. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Ari Rompas menduga gelondongan kayu itu memang berasal dari praktik illegal logging. Dugaan Ari ini diperkuat dengan ukuran kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera Utara sangatlah besar. Menurutnya, pohon besar akan lebih sulit tumbang karena akarnya menancap kuat di dalam tanah, terkecuali tanahnya sudah rusak karena aktivitas penebangan liar. Ari menjelaskan, dugaannya ini tidak serta-merta menafikan adanya potensi kayu lapuk dan bekas pohon tumbang ikut terbawa dalam banjir bandang itu. Hanya saja, ia menegaskan bahwa penting melihat fenomena ini dari akar masalah utamanya, yakni ada yang salah dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia. Analis Greenpeace dengan merujuk data Kementerian Kehutanan menemukan, dalam kurun waktu 1990 hingga 2024, banyak hutan alam di Sumatera Utara beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Situasi serupa terjadi di Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini diduga menjadi pemicu mudahnya kawasan itu hancur saat banjir bandang melanda. Ahli kebijakan hutan dari IPB University, Dodik Ridho Nurrohmat juga angkat suara ihwal asal-usul gelondongan kayu yang terbawa arus dalam bencana Sumatera ini. Menurut Dodik, kayu-kayu besar dan kecil yang tampak berserakan di lokasi bencana tidak berasal dari satu penyebab tunggal. Satu hal yang bisa dipastikan yakni kayu hasil tebangan pasti memiliki bekas gergaji yang jelas. Sementara, kayu yang tumbang secara alami tidak menunjukkan pola potongan yang rapi. Ihwal bencana ini kata dia terjadi karena kombinasi faktor alam dan faktor manusia. Dodik menilai saat ini momentum yang penting untuk menekankan pembenahan tata kelola lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Menyinggung data deforestasi di Sumatera bagian utara, Dodik menjelaskan bahwa kehilangan tutupan hutan mencakup degradasi. Ia mengingatkan agar penurunan tutupan hutan diperhatikan serius karena berdampak pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Karena itu saya kira para pemangku kebijakan lingkungan harus sangat serius memperhatikan ini sebagai sebuah faktor di kemudian hari yang bisa menimpa anak cucu kita kalau kita lalai dan abai dalam urusan ini. Cukup ini menjadi pelajaran terakhir.